Alexers, kali ini kita akan ngebahas sebuah modifikasi, yaitu adalah Honda Civic Turbo Hatchback yang modifikasinya bisa dibilang nyaris seluruh bagian eksterior, interior, mesin, kaki-kaki, semuanya kena. Nah, nanti kita akan ngobrol langsung sama pemiliknya untuk ngebahas apa aja sih konsepnya pada mobil ini yang mungkin bisa jadi inspirasi bagi Alexers yang juga memiliki mobil Honda Civic Turbo Hatchback kayak gini. Untuk itu, tonton terus video. Nah, Alexers, sekarang kita udah sama pemiliknya langsung untuk ngebahas apa aja sih yang sebenarnya dilakukan oleh sang owner terhadap mobilnya. Halo Mas Arief. Halo Mas Rivi. Terima kasih nih udah mau main ke sini nih. Iya. Sampai dingin tangannya mau diinterview loh. Halo, belum pernah. Mas Arief. Oke, gimana Mas Gini, Rivi? cerita dulu dong. Basically ini Civic Turbo tahun berapa, tipe apa, varian apa gitu. Ini Civic Turbo Hatchback yang tahun 2017. 2017. Ya biasalah, bukan yang RS, bukan yang apa gitu. Oke, basically malah yang paling base model jatuhnya. Paling base model ya. Oke, menarik. Karena emang ada sebenarnya kayaknya tujuannya pengen dimodif ya, nggak ngambil yang RS nih ya. Nggak ada tujuan tadinya sama sekali. Jadi gini sebenarnya, tadi sebelum video ini dimulai, Mas Arief cerita bahwa modifikasinya ini bisa dibilang bukan keinginannya 100%. Unik ya. Bukan keinginannya 100%, tapi malahan mobilnya hampir seluruh bagiannya nih jadi udah dimodif nih. Betul. Semuanya itu karena dorongan alias gorengan teman-teman. Iya, gorengan. Mas Arief boleh cerita dulu deh, awalnya akhirnya pengen melakukan modifikasi itu gara-gara apa sih? Awalnya pengen buka usaha tentang otomotif juga, terus akhirnya diracunin sama temen. Oke. Lu punya mobil? Nggak apa-apa. Oke. Jadi pengen usaha, tadinya pengen usaha bidang otomotif juga gitu ya. Pengen bidang otomotif, terus jadi diracunin. Lu punya usaha otomotif, tapi mobil lu masa standar. Oke, gitu. sorry Mas Arief, jangan banyak udah, kita sini dulu. Terus, sorry, sebelah sini ya. Sorry. Oke, terus Mas. Iya. Masa mobil dianggap standar-standar aja gitu sama teman-teman kan. Betul. Akhirnya dimulai dari mana tuh? Akhirnya pengen, yaudah deh gue ikut modifikasi juga. Awalnya bingung mau mulai dari mana, terus pas temen bilang, ya udah mulai dari velg aja dulu ya. Velg aja dulu gitu. Oke. Akhirnya ya udah velg ke toko yang paling dekat sama rumah. Terus ya udah, lu mau yang kayak gimana gitu kan. Itu pun juga masih bingung gitu, karena masa iya spending buat mobil mahal banget gitu kan. Masih mikirnya gitu. Betul. Masih mikirnya gitu, tapi begitu dipasang, wih cakep juga ya gitu. Oke. Awalnya dari situ. Terus dikasih percikan-percikan yang lain, cuman jadinya malah saya yang kebakaran sendiri gitu. Oke, waktu itu sebelumnya velg itu udah berapa kali ganti? Velg ini yang kelima kayaknya, yang kelima ganti. Kelima kali Iya, ganti ya? tapi yang sebelumnya, 4 sebelumnya ya kalau nggak TW, SSW, gitu. Mengganti-ganti model aja. Oke, dan akhirnya menjatuhkan pilihan ke Folk Racing C28 ini nih. Iya, betul. Oke, nah di Folk Racing sendiri, inget nggak nih, berapa sih speknya gimana, inget nggak? Ring berapa, lebar berapa? Ring 18. 18, oke. 8,5 sama 9,5. Cuman saya lupa yang mana yang 8,5, mana yang 9,5, mana yang depan, mana yang belakang. Saya juga lupa. Tapi Tapi kalau ngelihat dari settingan bannya sih kayaknya 9,5-nya taruh di depan nih ya, karena bannya yang lebih lebar depan, terus mobilnya front wheel drive kan ya? iya. Oke. Ini dapat di mana dan berapa harganya? Ini dapat di Asko. Oke. Harganya 57,6 atau berapa kalau Brand new ya itu ya? Iya, brand new. Brand new dan cuman satu waktu itu di situ. Karena ini special color. Iya benar sih biasanya. Tapi ngomong ke istri sih 8 juta. Gitu. Kebiasaan emang nih bapak-bapak nih ya. Oke, Mas.
dari velg ini memang speknya untuk si Honda Civic Turbo ini, hatchback ini ya. Jadi nggak perlu pakai spacer sama sekali ya? Nggak pakai spacer sama sekali. Nggak pakai spacer ya. Bagus dan banget nih fitmentnya ya. Dan fitmentnya pas gitu. Benar. Nggak masuk kebetulan. Oke, dari situ lanjut ke BBK. Oke, remnya racing nih. Depan itu 355 6 pot. 355 6 pot. Yang belakang 335 4 pot. 335 4 pot. Itu include lagi sama si rem tangan terpisah itu ya? Iya, betul. Oke. Walaupun sebelumnya dikasih taunya mending 4 pot depan 335 aja cukup. Gitu. Nggak usah pakai belakang. Nggak usah pakai belakang. Gitu. Dan ternyata jadinya ya seperti yang bisa dilihat inilah. Oke, munduran sedikit Mas. Oke. Dari 3 rem ini rem MP Racing tuh nggak murah loh. Ini dapat di mana? Ini dapatnya di YH Brake. Oh, YH Brake. Yeah. Oke, berapa harganya? Harganya 40 depan belakang. Yang belakang lebih mahal karena ada e-brakes-nya. Oh, karena ada e-brakes-nya itu ya. Dua yang depan 18. Oke. Ini kondisi bekas. Baru. Oh, brand new. Brand new. Oke. Kasih tahu tokonya sih baru ya. Saya nggak tahu. Kasih tokonya baru. Gitu. Oke, dan ini plug and play di mobil ini tanpa ada ngerubah apa-apa. Instalasi langsung ya. Iya. Oke, dari rem. Terus apa lagi? Mulai merembet kemana tuh? Habis itu kebetulan saya ke Surabaya waktu itu. Sekalian ke Surabaya saya pasang ke Ultra Racing ya kalau nggak salah ya, strut bar itu. Oke. Itu di Surabaya, pasangnya langsung di situ. Oh, langsung di situ. Biasanya kan pesan dari Tokopedia atau dari mana gitu. Misalkan datang ke Jakarta terus pasang gitu kan. Tapi saya kebetulan lagi di Surabaya, saya pasang langsung di sana gitu. Itu strut bar dulu tuh waktu itu. Oke, strut bar depan, underbrace bawah, sama belakang juga. Betul. Habiskan berapa tuh? Itu satu set berarti kan? Satu set tuh berapa ya? 11 apa? Pokoknya di maksimal 11 lah, saya lupa persisnya. Oke. Lebih ke arah awalnya sih pemasangannya lebih ke arah pengen aja lengkapin. Iya, pengen aja lengkapin. Saya nggak tahu itu berfungsi apa enggak, saya nggak tahu. Waduh, ini lucu banget nih ceritanya. Unik. Dari situ, dari abis masang underbrace, apalagi keinginannya setelahnya? Knalpot waktu itu. Oh, knalpot. Waktu itu knalpot waktu itu sempat pengen pasang yang Valvetronic tadinya, seperti kepikiran. Tapi dikasih tahu sama temen ya, entah temennya beneran tahu apa tahu gitu kan. Kasih tahu katanya kalau Valvetronic A B C D E F G mending ini aja. Gitu. Ada waktu itu JS Racing. Kira pasang sekarang JS Racing. JS Racing ini full dari depan ke belakang atau hanya catback belakang aja atau gimana? Enggak, dari front pipe sampai ke belakang. Karena second waktu itu beli. Oh, dapat second ya? Dapat second. Nice. JS Racing tuh ya barang oke juga sih, brand oke. Berapa harganya? Waktu itu second 16. 16 ya? Iya. Full. Berarti dari downpipe jatuhnya. Downpipe, iya waktu itu. Cuman entah gimana downpipe-nya kenapa akhirnya ganti ORD downpipe-nya. Oh, downpipe-nya di custom ORD. Iya. Buatannya ORD. Oke. Nice. Dari situ kemana lagi? Dari situ perintil kecil kayak ganti busi, kan saya nggak tahu tuh katanya busi pakai busi racing Honda katanya. Habis itu filternya ganti apa saya lupa tuh waktu itu KNN atau apa gitu ganti. Habis itu ya udah saya surfing kan, apalagi ya gitu. Nyari masalah sendiri gitu. Oke, sebelum itu berarti kan ke bagian mesin ya? Iya. Gue lagi pengen tahu untuk suspensi sendiri ini sekarang pakai apa? Coilover? Pakai coilover apa? ISC. Oh, pakai ISC. Iya. ISC dapat berapa harganya ISC? 16 juga kalau nggak salah. Plug and play ya waktu itu ya? Iya, kalau nggak salah 16 ya. Oke, dari suspensi, body kit. Kita ngomongin karbonnya nih. Iya. Kalau bumpernya sendiri kan berarti otomatis ganti dong kalau bukan tipe yang RS ya? Iya, yang diganti cuman grill. Sama ini. Add-on-nya aja? Add-on aja. Add-on, samping semua. Sama belakang diffusernya juga? Diffusernya juga. Di karbon aja sih sebenarnya. Oh, dikarbonin aja. Apa namanya? Forged carbon ya kayak gini? Forged carbon. Ini sama Karyatama? Karyatama. Semua nih yang sisi luar? Enggak, yang Karyatama ini aja. Oh, cupnya aja? Cupnya aja. Menghabiskan berapa untuk semua ini? Kalau semuanya saya nggak hafal, cuman cup itu saya habis 20 cup doang nih.
Habis itu masing-masing nih grill itu sekitar 4 sampai 5 juta. Terus lips juga 4 sampai 5 juta, side skirt kanan kiri 2,5-an. Belakang itu sekitar 4 juta kalau nggak salah diffusernya. Sama spoiler ya. Spoilernya itu sekitar 4 jutaan juga kalau nggak salah. Istri taunya? Istri taunya 200.000 lah. 200 masing-masing 250, 500.000 gitu. Itu di bagian eksteriornya nih ya, karbon-karbonan. Waktu itu belum nikah ya. Ya udah lah gitu ya. Kalau Kak Mesin sendiri ini menghabiskan mahal karena ini ya, customnya ya? Iya, karena custom. Mereka nggak punya mal, jadi mereka perlu mal baru. Baru di karbon. Itu yang bikin mahal. Makanya ini ada bisa lihat ke bagian mesin ya? Iya. Tadi sempat kepikiran pengennya sekotak besar gitu. Cuman nggak disarankan dari Karyatama tadinya. Gitu. Karena negara tropis katanya, apalah mungkin takut panas gitu. Iya. Udah nih, eksterior itu karbon-karbonannya udah. Ke headlamp. Headlamp nih bikin nama siapa? Saya lupa namanya, itu di BSD juga. Clavision apa gitu di Instagram saya lihat juga. Ini custom full. Iya. Headlamp housingnya pakai aslinya ya berarti ya? Iya. Oke. Mas boleh ngeliat sini sebentar. Kita ngebelakangin kamera dikit nih. Iya. Nah, untuk headlamp sendiri nih dari customnya, untuk customnya pakai apa aja sih barang-barangnya? Dan inspirasinya gimana? Saya kurang tahu sebenarnya. Jujur saya kurang tahu. Saya kurang paham. Cuman waktu itu saya pengennya gini. Ini kan mobil warna biru. Ketika saya nyalain mesin, keluar warna biru dulu sebelum akhirnya jadi warna putih. Saya bilang gitu. Gitu. Jadi, pokoknya gitulah. Dan akhirnya ya udah. Jadi gitu. Nanti kalau misalkan mobilnya dinyalain, warna biru dulu tuh keluar. Oke. Gitu lebih ke arah pengen penampilannya, awalnya penampilannya gitu ya. Betul. Tapi keren sih, lampunya oke ini secara customize-nya dan pasti lebih ngedongkrak dibandingin standar ya untuk penerangannya ya, lebih terang ya. Iya, lebih terang. Betul. Ngabisin berapa ini lampu? Lampu depan tuh 24 kalau nggak salah ya. 24 juta. Iya, kalau nggak salah. Tapi sama istri nggak segitu sih. Kebetulan nggak nikah soalnya. 2,4. Saya bilangnya udah pesen dari dulu. Aduh. Istri saya jangan nonton video ini, bahaya. Udah. Di eksterior apa lagi nih? Lampu belakang. Lampu belakang juga ganti juga. Itu pakai apa? Itu juga sama sih. Itu kebetulan kalau Civic di Amerika kan ada SI gitu ya. Yang dari bagasinya lampunya panjang. Nyambung. Betul. Nah, saya cari yang seperti itu. Oke. Terus di custom lagi? Kebetulan tuh plug and play sih. Plug and play juga? Itu plug and play? Iya. Plug and play. Oke. Berapa itu dapetin? Di mana? 16 waktu itu. Sama juga tempatnya di situ. Sama juga tempatnya di situ ya. Dan emang udah di custom dalamnya seperti itu, jadi tinggal pasang aja ya? Tinggal pasang, betul. Dilepas apanya sih? Mikanya gitu? Kayak spoiler kecilnya gitu, saya kurang tahu. Yang standarnya itu dilepas, diganti. Oke. Sekarang eksterior nih udah nih ya, apalagi? Udah? Eksterior sudah sih. Paling yang nggak karbon cuman yang di ini doang nih. Ada kecil ini itu bukan penambah aksen. Penambah aksen aja. Pada ngomong udah lepas aja. bikin mobil jadi murah aja gitu katanya. Ya udah sekarang kita bahas mesinnya, boleh buka mesin ya? Boleh. Mas Arief, nih lihat nih Olexers. Di mesinnya Mas Arief udah kosmetik total penampilannya. Sebenarnya udah pernah ikut kontes? Belum sama sekali. Belum pernah. Gokil loh. Menurut saya sendiri, ini udah penampilan emang yang ya boleh lah turun kontes, karena emang Mas Arief ternyata seniat itu nih ngebangun mobilnya, yang walaupun dari tadi bilangnya saya nggak ngerti mobil Mas sebenarnya. Mas Arief, kalau dari mesin sendiri dimulai dari mana pada saat itu modifikasi? Modifikasi awal filter. Filter. Belum ini. Cold air intake itu. Belum ini. Baru ganti filter. Replacement-nya aja. Replacement. Habis itu waktu itu dipanasin katanya businya ganti. Saya ganti. Habis itu
Udah sih, baru yang ini nggak racun ini. Ini bukan racun, saya lihat di... Ini nyari penyakit. Ini nyari penyakit ini. Oh, gitu. Ini nyari penyakit, karena banyak teman bilang katanya jangan ini. Mending Oke. yang semi open gitu. Oke. Terus? Tuh, habis itu paling ganti charge pipe ya nih, yang short sama yang long. Oh, kayaknya. Ada di situ sama di sini. Habis itu intercooler sama CVT cooler. Intercooler, oh upgrade-nya itu ya, intercooler CVT cooler juga di upgrade. Sama selang-selang ini sih, kan sebelumnya Sampo ya. Selangnya sebelumnya warna hitam. Saya cari-cari ada nggak sih selang warna merah sama warna biru gitu. Ada ternyata. Ternyata di si Samco ini memang nih. Dan emang ini kit yang untuk si Civic Turbo ya, Samco-nya ini ya? Iya. Jadi Turbo. Bukan asal nyambung-nyambung doang kan kalau ini kan? Dapat di mana dan berapa ini? Selang-selang silikon Samco ini? Samco ini waktu itu cari di e-commerce, harganya mungkin sekitar 1,7 kalau nggak salah. Seset? Iya. Oh, oke, menarik. Nah, terus ceritanya akhirnya upgrade. Ini kan udah upgrade nih ya, charge pipe-nya di-upgrade semua ya kan, boost pipe-nya. Perkara apa sih? Keracunan mungkin ya. Busa tiba-tiba. Sekali lagi saya nggak tahu alasannya apa, cuman karena ya saya lihat di e-commerce misalkan, saya ketik aja Civic Turbo gitu. Saya ketik aja Civic Turbo. Muncul tuh list-listnya apa nih yang kira-kira cocok sama di otak saya gitu. Oh, ada Hondata, sikat. Oh, ada apa, sikat gitu. Ini juga sama salah satunya nih. Karbonnya ini juga sama juga, lihat dari e-commerce juga. Oh gitu. Iya, terus wah ada nih, terus itu juga ada, ya udah. Oh, ini sepaket nih. Ini berapa harganya dapatnya? Kalau nggak salah sepaket gini, tadinya ini di luar tengah. Sama tengah juga. Oke. Sepaket 5 juta kalau nggak salah. 5 juta ya. Iya. Oke. Saya lupa pastinya berapa. Kalau engine sendiri yang di-upgrade nih turbo ganti ya tadi ya? Turbo ganti. Dari 03 itu. Dari 03. Terus pernah jebol. Oh, ceritanya pernah jebol. Iya benar, tadi cerita pernah jebol. Jebolnya awalnya juga nggak tahu kenapa. Nggak tahu kenapa, betul. Oke. Pokoknya panik aja lah, panik. Gitu. Pokoknya RS Tuning udah tahu lah saya sering ke situ. Sampai 3 kali jebolnya, ganti turbo juga udah, intercooler di-upgrade. Intercooler pakai apa? Pakai Born to Race juga. Oh, Born to Race juga sama nih, sama charge pipe-nya nih ya. Iya. Semuanya. Turbo TD03, remap-nya Hondata. Pakai Hondata. Iya. Oke. Tapi Mas Arif cerita bahwa tadi sebelum kita syuting ini powernya sedikit diturunin, nggak sampai maksimumnya kalau sebelumnya bisa sampai 250 ya di RS Tuning ya. Sekarang sekitar di 211 HP ya. Iya. Karena udah takut lah saya. Nggak mau lagi kejadian begitu lagi ya. Buat harian juga. Iya. Oke. Untuk turbo dan intercooler sendiri menghabiskan biaya berapa? Turbo kalau nggak salah sekitar 15. Oke. Kalau intercooler itu 10-an lah, saya lupa. 10. Ini termasuk sama si charge pipe-nya itu? Belum? Enggak, charge pipe-nya ini 2,5. 2,5 masing-masing ya. CVT cooler-nya 7 juta. CVT cooler-nya 7 juta. Oke. Ini 6,5 kalau nggak salah nih. Voltaire Intake Speedcraft itu ya, 6,5. Iya. Oke. Ada lagi? Udah kayak. Udah ya? Itu aja ya. Itu dia. Dari kedalaman, didorong teman, nyemplungin diri sendiri, ya begini hasilnya jadinya. Salut Mas, boleh. Oke, sekarang setelah kita ngebahas mesin nih, pengen lihat interiornya dong? Boleh ya? Boleh. Oke, sekarang kita di bagian interiornya nih. Untuk interior, ternyata banyak juga perintilan-perintilan yang di-upgrade nih sama Mas Arif. Yeah. Yang udah pasti kelihatan nih karbon panelnya. Seluruhnya nih, bagian door trim, dashboard, konsol tengah, steering. Nah, boleh ceritain dulu nggak? Basically gimana ceritanya nih? Pakai brand apa atau gimana ngerjainnya? Kalau untuk brand sebenarnya ini unbrand semua ya. Oh, malah unbrand nih ya? Iya, unbrand semua. Karena seperti yang saya bilang sebelumnya kan saya ke bank kebakaran ya. Oke. Gampang banget kebakaran. Oke. Jadi karena saya tadinya mau buka detailing coating, terus pas pasang karbon, mau buka karbon juga. Oke. Saya cari pengrajin karbon, dapat
buat mengetahui speknya dia bagus apa enggak, saya suruh aja buat karbonin part-part asli saya gitu. Oh, makanya kenapa unbrand adalah ini memang aslinya mobil dilapis sama Mas Arif. Betul. Saya bukan cari part yang lain, terus saya copot, saya pasang di sini, enggak. Ini part asli mobil ini. Gitu. Karena ingin usaha dalam bidang karbon ini, percobaannya sama pengrajin karbonnya, ya inilah kelinci percobaannya mobil ini. Dari kelinci percobaan, tapi boleh juga ya, dia sebenarnya bisa dibilang anyamannya tuh hampir ketemu ya rata-rata ya. Iya, ketemu semua. Ini ketemu satu alur semua. Satu alur semua ya. Satu alur semua. Menarik. Nah, berarti ini Mas Arif nih produksi sendiri dan sekarang jalan? Enggak ternyata. Kirain produksi sendiri, baru mau saya promosiin nih gitu. Ya, bagus. Cuman emang saya nggak jalan gitu. Akhirnya ya saya sempat masukin beberapa part ke sana, cuman rapi tapi lama pengerjaannya. Kan kita jualan butuh cepet ya. Betul. Apalagi meretelin dari aslinya ya. Nggak mungkin orang mau ngeliat, duh mobil gua berantakan banget, kesannya kayaknya lagi kepretel gitu kan. Iya, saya 1 bulan ngerasa semuanya kosong semua, plong. Waduh, ini gimana, kapan jadinya gitu. Oke. Ini menghabiskan biaya berapa nih Mas waktu itu? Pokoknya full semua 20 juta nih ya, semua 20. Sampai di door trim. Iya, karena ini karbon asli, bukan yang apa sih kita nyebutnya tuh water transfer apa sih namanya itu. Betul. Iya, namanya betul. Makanya ini juga bisa diatur selaras semua nih ya, searah semua ya. Betul. 20 juta. Nih steeringnya nih yang menarik lagi. Iya. Ini pakai apa? Ini saya juga cari di Instagram, namanya Primitive Auto apa gitu, dari luar, dari US. Jadi ini impor. Harganya waktu itu $800. $800? Iya. Wow. Belum include shipping sama tax. Pokoknya ketemu tuh 17-an. Sampai 2 kali lipat. Itu karena kalau airbag sih mindahin dari yang lama aja ya. Karena biasanya kalau dari luar kan susah ngirim airbag ya. Ini produk dari Amerika, cuman tetap made in China. Maksudnya saya rebranding juga ya. Importnya dari Amerika, begitu saya setting ini semua, manual booknya bahasa Cina. Iya. Ini plug and play tapi ya? Plug and play. Nggak ada ngerubah, nggak ada ngerusak, nggak ada apa ya semuanya ya? Iya, betul. Ini ngikutin ala BMW sih awal-awal dulu nih ya. Modelnya shift light-nya ya. Betul. Dan dia udah termasuk karbonnya ini kan? Iya, sudah termasuk karbonnya semuanya. Uniknya jadi tetap selaras sama ini ya? Betul. Karena ya ini karbon asli gitu kan. Ini juga karbon asli, emang yang beda ini aja sih. Cover di konsol tengahnya ya? Iya, ini tempelan. Ini tempelan aja kalau ini. Karena dalamnya soft touch. Kita soft touch nggak bisa diapa-apain, nggak dilapis juga ya? Iya. Oke. Ini 16 juta sendiri. Ngeliat dari ini nih, kayaknya audio juga bermain serius nih. Cukup serius ya. Mulai dari mana nih audio nih? Dari head unit dulu deh. Head unit bukan bawaannya kan udah? Bukan bawaan. Ini pakai Kenwood. Ini pakai seriesnya saya kurang tahu, tapi harganya ingat. Selalu ya. Iya. Ini yang sudah bisa Apple CarPlay. Sudah bisa Apple CarPlay. Iya tuh. Sudah bisa wireless, colok juga bisa. Wireless juga bisa nih Apple CarPlay-nya. Juga bisa. Berapa nih harganya? 5,8. Masih oke ya harganya. Iya, dia udah bisa time alignment juga, atau ini pakai prosesor lagi, tambah prosesor mobil ini untuk audionya? Enggak sih kayaknya. Semua dikontrol dari sini aja. Iya, semua dikontrol dari sini aja. Speaker depannya nih 3-way. 3 ways, betul. Pakai Flux ya. Flux ya. Flux. Berapa nih audio? Audio 50-an kayaknya. 50-an ya. Depan 3-way, belakang 3-way juga atau pakai ini doang split biasa? Kurang tahu saya. Lucu saya nih. tahu cuman 3-way saja udah gitu. Oke. Ini juga saya kan kebetulan aksen-aksennya merah. Ini juga logonya merah. Jadi ini pun juga saya minta merah. Ini di custom juga lagi sama mereka. Iya. Ini custom juga. Custom. Ini saya minta stitchingnya juga merah. Oke. Iya. 50 juta ya. Pokoknya semua speaker ganti, depan belakang ganti, ada subwoofer lagi di belakang ya. Oke. Belakang juga saya kasih LED warna merah juga.
Lebih ke arah estetik sih sebenarnya. Tapi Iya, maunya betul. enak, pokoknya yang penting enak gitu. Penting Ya. enak dilihat gitu. Oke. Dan beda dari yang lain. Oh, Ya, itu. pesennya itu ternyata. Nah, terus habis itu apa lagi nih, Mas? Ini spion spoon sepaket nih kacanya ya? Ya, sepaket. Oh, bisa. Berapa harganya, Mas? Dapat di mana ini? Dapat di Asko. Oh, ini dari Asko. Ya, ini tempelan sih 3M. Oh, Jadi ini nggak diganti segini. nggak diganti. Oh, gitu. Tapi Iya. memang kit buat ini. Iya, kit buat ini. Oh, begitu Kuat juga sih. dengan spionnya. Betul. Saya pikir tadi spionnya bakal dilepas kacanya terus pasang. Tapi ternyata nggak di double memang. Tapi Iya. memang asli spoon seperti itu memang dia. Kurang tahu saya. Oh, emang gitu? Saya bertanya juga nih malahan. Saya pikir masnya ngasih tahu gitu. Oke. Iya. Bener-bener Kuat modifikasi yang Kuat. iya Maksudnya bener. jalan gitu kan nggak lepas. Oke. Berapa tuh harganya? Saya agak lupa waktu itu berapa ya? 2-3 juta. 2-3 jutaan ya. Rencana Jadi mau- lebih white ya kelihatannya juga ya. Iya, betul. Ini rencana juga mau pasang seeker juga nih buat pasang bus meter di Bus sini. meternya. Oh, oke. Dipindah di reposition. Iya. Ini bus meter kan yang sekarang ini Iya, kan? bus meter betul. Sebenarnya Oke. udah ada dari sini juga, dari setirnya juga udah. Oh, di setir juga ada. Udah ada sebenarnya. Oh, canggih juga setirnya ya. Iya, bus Apa meter. lagi nih? Apalagi ya? Udah sih kalau untuk interior paling ini juga wireless charging. Oh, ini wireless charging. Iya. Tambahan juga nih, add-on juga nih. Berapa nih harganya? 1,5. 1,5 nih. Oh, second. Malah ada beli second. Tapi Iya. memang untuk peruntukannya untuk Civic Turbo. Iya. Makanya langsung Civic Turbo. masuk ke sini plug and play ya. Betul, plug and play. Oh gitu, enak. Jadi kalau wireless Apple CarPlay nggak nguras baterai ya, digeletakin di sini aja ya. Di sini aja. Oke. Ada lagi? Untuk interior kayaknya sudah sih. Udah ya berarti ya. Udah. Nah ya udah itu Alexers. Modifikasi yang banyak didorong teman-teman yang akhirnya kebakaran jenggot sendiri, nyari masalah sendiri sambil tidur-tiduran di kamar sebelum malam buka-buka tok, e-commerce segala macem. Akhirnya jadilah kayak gini nih. Dan nguras banyak, nggak kerasa. Betul. Habis berapa nih kira-kira jadi in total udah? In total itu 300-350 mungkin ya. Mungkin. Stiker aja lumayan. Oh iya, Ya. lupa cerita kalau ini mobilnya juga di full wrap nih ya, pakai Inozetek ya. Inozetek, betul. Habis berapa nih? Inozetek Inozetek. Laguna Seca Blue. Pokoknya Inozetek plus PPF karbon waktu itu tuh habis sekitar 50-an. 50-an ya. Iya. Oke, dalam memang dandannya nih mobil. Soalnya sampai door jam. Iya benar semuanya ya sampai bukan dalam luar- bukan bukan luar lo luarnya aja doang. ya. Itu dia yang bikin juga harganya mahal sebenarnya. Ya udah Alexers, jadi itulah modifikasi yang dilakukan oleh Mas Arief sama Honda Civic Turbo hatchbacknya yang mungkin bisa jadi inspirasi bagi Alexers yang juga punya mobil kayak gini nih. Karena bisa dibilang tadi hampir seluruh bagian dari Civic Turbo ini udah kesentuh sama Mas Arief. Oke Alexers, oh iya Mas Arief sebenarnya cerita tadi ada kepikiran mobil mau dijual tapi nggak tahu sih. Ntar saya tulis di kolom deskripsi Instagramnya, kontak-kontak aja sama Mas Arief langsung ngobrol kalau pengen ngobrol-ngobrol tentang mobil ini atau tentang modifikasinya lagi. Ya udah, terima kasih Alexer, terima kasih Mas Arief udah nonton video datang sini. Tonton juga video kita terus ya Mas ya. Siap, aman. Oke, dah Alexers.